Kajian dan ceramah para kabib. Bolehkah ditertawakan dan dinistakan karena semuanya adalah bohong menggunakan topeng atau narasi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudari, sahabat semuanya? Semoga pertemuan kita ini membawa berkah. Setelah beberapa hari saya tidak tampil karena banyak kesibukan mengurusi keperluan jamaah, kesibukan menyiapkan kegiatan Ramadan, dan kesibukan menghadiri acara, menghadiri undangan kaum muslimin muslimat yang ada di sekitar tempat kerja saya. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, tema yang saya angkat tersebut berdasarkan fakta kenyataan yang muncul di media sosial. Banyak habib ceritanya semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, kajian ceramah para habib tidak ada dasar dari agama. Yang saya maksud adalah nas qot'i, Al-Quran maupun hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau setidak-tidaknya bersumber dari para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama ahli syariah sekaligus ahli thariqah. Karena banyak orang yang berthariqah tapi tidak bersyariah, itulah yang membahayakan. Atau bersyariah tidak berthariqah, itu juga sangat menyombongkan diri. Maka bersyariat harus disambung dengan berthariqat, dan berthariqat harus bersyariah. Tetapi cerita-cerita habib yang dobos itu sama sekali tidak berdasarkan syariah. Kalau tak berthariqat, thariqatnya adalah thariqat ngawur, thariqat mimpi, thariqat yang dibikin-bikin agar orang percaya kalau mereka itu punya kelebihan. Padahal kelebihan itu tidak lebih hanya dongeng, cerita-cerita khurafat yang dibikin. Yang kedua, ceramah dan kajian para habib itu sama sekali tidak ilmiah. Kalau cerita soal dunia harus ilmiah, harus bisa dibuktikan, harus bisa dilakukan secara berulang-ulang. Karena ciri khas ilmiah itu adalah bisa dibuktikan dengan indera, bisa dilakukan ulang, dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada yang menyaksikan itu. Misalnya, secara ilmiah, bagaimana garam itu terbentuk? Maka ada proses, ada usaha, dan bisa dirasa oleh manusia. Seorang membuat garam dilakukan secara ilmiah, maka orang lain bisa melakukan itu asal teknologi, tata pelaksanaannya sesuai dengan kaidah ilmiah, pasti hasilnya sama. Tetapi yang dilakukan oleh para kabib sama sekali tidak ilmiah. Dia katakan, siapa yang mengikuti kabib wajib masuk surga. Ilmiahnya di mana? Jangankan soal surga,
soal dunia harus dibuktikan. Kalau dia benar menyatakan siapa yang ikut Khabib itu masuk surga, maka dalil ilmiahnya harus ada. Karena masuk surga itu dalilnya harus qat'i, sementara tidak ada nas Al-Quran, tidak ada nas hadis yang menyebutkan siapa yang ikut Khabib masuk surga. Itu adalah tipu-tipu. Sama seperti omongan Haikal Hasad yang menyatakan 5 orang yang mati konyol membela Rizik Syihab itu katanya masuk surga. Maka omongan semacam ini, kalau ini adalah narasi agama, harus ada dalil qat'inya, hadisnya mana, Qur'annya mana. Kalau hanya sekedar mimpi, semua orang bisa mimpi. Kalau soal dunia, maka boleh digali. Kubur 5 orang yang mati konyol itu diperiksa secara syar'i, apakah di kuburnya manusia yang 5 orang tadi tidak berubah, wajahnya masih utuh, tulang belulangnya tidak ada. Itu baru kita bisa mengatakan bahwa orang mati konyol itu dilindungi Tuhan walaupun sudah mati. Di kuburnya tidak dimakan cacing, tidak dimakan binatang-binatang yang ada dalam tanah. Maka secara ilmiah dunia harus bisa dibuktikan dan bisa diulang-ulang. Yang ketiga, tidak logis sama sekali. Tidak logis. Karena yang diceritakan adalah berdasarkan dongeng, berdasarkan impian, atau karangan-karangan yang membuat orang terkagum-kagum, seakan kakeknya orang-orang Khabib itu adalah manusia-manusia super, manusia-manusia hebat, manusia-manusia yang setengah dewa, atau bahkan sama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itu semua disampaikan oleh Khabib dalam berbagai pengajian dan dalam berbagai ceramah. Maka saya katakan semuanya itu adalah asatirul awwalin, dongeng-dongengnya orang-orang Yahudi zaman dulu dan diteruskan sampai sekarang. Apalagi memang Yahudi, Habib-Habib itu punya tradisi yang sama dengan leluhurnya, yakni orang-orang Yahudi. Yang kedua, itu hanyalah cerita-cerita khurafat yang membuat orang Islam bisa terpeleset syirik dan bahkan bisa menjadi murtad kalau mempercayainya. Yang ketiga, yang disampaikan itu tidak lebih hanya tipuan-tipuan belaka. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau sampean mendengarkan atau melihat ceramahnya orang Celiduk misalnya, yang punya Yayasan Al-Fakhriyah, di mana katanya Indonesia itu Bintu Tarim, anak perempuannya Tarim. Sementara Tarim yang dibangga-banggakan oleh para Khabib itu adalah bumi yang terkutuk, bumi yang dihinakan oleh Allah karena manusia-manusianya kufur kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah. Dan saya menduga, menurut keyakinan saya, para Khabib yang keturunan Ubaidillah, bukan keturunan Rasulullah itu, bukan nyambung nasabnya sampai kepada Rasulullah, itu adalah keyakinan saya adalah keturunan nabi palsu. Karena nabi palsu bermunculan di Yaman.
ketika mereka berbangga-bangga dengan Yaman, berbangga-bangga negerinya adalah negeri di mana semua penduduknya adalah wali Allah. Tarim sebagai pusat wali Allah yang buminya terkutuk sampai saat ini, dibangga-banggakan tetapi sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, bahkan menjadi negara termiskin di dunia yang penduduknya hanya mengandalkan bantuan dari negara luar. Mereka sebut seperti tetangga yang saya sebutkan tadi, punya yayasan di Ciledug itu. Kalau Indonesia ini adalah hadiah dari Tarim, anak perempuan dari Tarim yang indah, sementara Tarim sendiri itu adalah negeri yang terkutuk. Kalau benar negeri Tarim itu, Yaman itu adalah negeri yang bagus, kenapa penduduknya sengsara? Mereka bangga-banggakan tetapi tidak mau berjuang untuk negerinya. Malah tinggal ongkang-ongkang, tinggal ngomong, nipu di Indonesia, dapat duit. Atas dasar apa? Tarim itu disebut sebagai negeri yang indah, yang mewah, yang diberkahi Allah, yang di sana wali-wali semua hidup di sana. Nyatanya berbalik 1000 derajat dari apa yang dikatakan. Mereka menyebut Indonesia sebagai anaknya, tetapi anak Tarim itu sendiri jauh lebih mulia dan terhormat dibandingkan Yaman dan Tarim itu sendiri. Kenapa mereka tidak membaca ayat-ayat Al-Quran? Misalnya, dalam surat Al-A'raf ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yatafakkarun. Tanah yang baik, tanah yang subur, negeri yang baik, negeri yang subur, tanaman-tanamannya tumbuh subur pula seizin Allah. Kalau memang Tarim Yaman itu adalah negeri yang baik, negeri yang subur, dibangga-banggakan sebagai negerinya para wali, dibangga-banggakan sebagai negeri yang diberkahi Tuhan karena di sana banyak wali. Tetapi faktanya, negeri itu terkutuk dan terhina. Penduduknya terombang-ambing, mempertahankan nyawa, hanya makan rumput-rumput dan apa yang bisa dipungut dari tanah yang tumbuh di tanah kering gersang itu. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Bumi, negeri, tanah yang buruk, tanamannya hanya merana. Tidak mengeluarkan buah-buahan, tidak mengeluarkan buah-buahan. Tanaman-tanaman itu kering kerontang, tidak mengeluarkan hasil bumi. Padahal sesungguhnya, kalau para Habib itu benar omongannya, benar di sana hidup wali-wali Allah, mestinya negeri itu adalah subur. Karena wali-wali Allah adalah orang yang terkasih, yang kinasih, yang dicintai Allah, di mana Allah tidak akan mungkin menyengsarakan orang-orang yang dicintainya. Negeri Yaman adalah negeri yang busuk, yang jorok, yang buruk, dan tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali penderitaan. Paling tumbuh rumput, rumput pun tidak bisa subur, dan itu akhirnya jadi makanan orang-orang yang ada di sana. Demikianlah kami jelaskan
berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang bersyukur. Menghayati dan memahami ayat ini, saya meyakini bahwa para habib itu tidak bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur, mestinya pulang ke kampung, ke halamannya, untuk memperjuangkan negaranya agar bisa menjadi negara yang maju. Jangan dijual di luar, di Indonesia. Dibangga-banggakan sebagai negeri yang dicintai Allah, yang disayang Allah, yang dimuliakan Allah. Tapi faktanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga kita bisa pahami bahwa penduduk negeri Yaman bukanlah penduduk yang beriman karena melawan ayat-ayat Allah. Karena penduduknya mengabaikan peringatan-peringatan Allah. Bahkan mengingkari Islam, mengingkari ayat-ayat Allah, dan mengingkari Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Buktinya, dari sana muncul nabi-nabi palsu, nabi-nabi tandingan yang ingin menghancurkan Islam, merusak Islam, dan saya yakini, supaya tidak kena delik hukum aduan, saya meyakini Habib-Habib ini adalah keturunan nabi-nabi palsu itu. Karena nabi palsu, maka yang dilakukan adalah pemalsuan ayat Al-Quran dipelintir. Bahkan ada Habib yang membuat ayat palsu disebarkan, disambung-sambung dengan ayat beneran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka terakhir pertanyaannya adalah, bolehkah kita mentertawakan ceramah dan kajian para habib itu? Lalu karena tidak sesuai dengan fakta, dobos, ngapusi, nipu, kemudian kita nistakan ceramah-ceramah itu karena menipu, membuat bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia dibuat jadi bodoh dengan ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh para habib. Kenapa saya katakan ajaran sesat? Karena Islam mengajarkan orang untuk giat bekerja, tetapi habib-habib itu tidak mengajarkan orang untuk bekerja, tetapi membuat kubur palsu. Dari sana mereka bisa mengeruk kekayaan dan keuntungan. Itu artinya tipu-tipu. Kalau boleh kita coba survei. Di antara sekian banyak habib yang katanya ada 4 juta itu, berapa orang yang punya pekerjaan tetap? Berapa orang? Bahkan sekian persen mereka hanyalah hidup dari tipu-tipu, membohongi umat, bertopeng agama, mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.